Paginya, Renika begitu kecewa saat ART mengatakan Davin sudah berangkat sejak tadi jam 5 pagi ke bandara. Katanya, Davin begitu tergesa-gesa. Renika menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Dia memaki dirinya sendiri yang bisa-bisanya bangun kesiangan. Karena kesal, dia memutuskan untuk menginap di rumah orang tuanya dan tidak jadi ke Singapura. Dia merasa suaminya benar-benar tidak ingin dia ikut. Rumah Renika. Sore sekitar jam 5-an Renika pergi sendiri naik taksi online, karena malas bawa mobil sendiri. Ra, akhirnya kamu berkunjung. Kesal mamanya. Hehe, iya mam, maaf. Ujar Renika, memeluk mamanya. Kamu kenapa? Kok sedih? Mamanya bisa menangkap kalau anaknya sedang menyimpan kesedihan. Bagaimana tidak sedih? Menikah belum lama suamiku sudah ke luar negeri. Ketus Renika, dia teringat permintaan mamanya Hani. Otaknya jadi berpikir, mamanya Hani meminta langsung kepada suaminya. Dan suaminya langsung setuju dengan alasan kasihan atau kemanusiaan. Tanpa sadar, Renika meremas tangan mamanya sangat kuat. Ra, sakit tahu. Melepaskan tangannya dari genggaman Renika. Hehe, maaf mam. Dengan rasa bersalahnya. Jika kamu ada masalah ayo bicarakan dengan mama, berbagi akan membuat hatimu lega. Mengusap kepala anaknya lembut. Saat ini mereka sudah duduk di sofa panjang yang ada di ruang keluarga, dengan Renika merebah dan menjadikan paha mamanya sebagai bantal. Mam, apa menurut mama Kak Davin mencintaiku? Cicit Renika pelan. Hei, kenapa bicara begitu? Mamanya menggeplak pipi anaknya pelan. Seolah sedang menyadarkan Renika. Dia pergi ke luar negeri katanya untuk sebulan. Desah Renika dengan mata mengembun. Itu kan untuk urusan pekerjaan sayang. Anggi geleng-geleng kepala. Tapi aku merasa itu bukan untuk urusan pekerjaan. Cicit Renika setengah bergumam, tapi masih bisa didengar mamanya. Kamu ini suka berlebihan, bahkan kakakmu Dito juga sering pergi meninggalkan kakak iparmu ke luar negeri bukan? Sang mama geleng-geleng kepala dengan pemikiran anak perempuannya. Iya, tapi Kak Dito beneran kerja. Desah Renika, membayangkan suaminya seharian di rumah sakit menjaga Hani, membuat hatinya bergelora. Marah tentu saja. Lalu menurutmu kalau bukan bekerja, apa yang dilakukan suamimu? Merasa jengkel dengan pernyataan anaknya itu. Ketemu mantannya. Jawab Renika sedih. Astagfirullah. Ucapan adalah doa Ren, apa kamu berharap suamimu bertemu mantannya di sana? Saking jengkelnya dengan perkataan sang anak, dia sampai mencubit kedua pipi anaknya itu gemes. Sakit mam, pekik Renika. Kamu sih kalau ngomong suka mengada-ngada. Sudah ayo makan yang banyak biar otak kamu segar. Menyuruh Bang Renika. Dengan malas Renika bangun dari rebahannya. Emangnya makan bisa bikin mood yang buruk membaik, yang ada malah gak nafsu makan. Cibir Renika. Setelah makan malam, Renika langsung mengurung diri di kamarnya semasa gadis dulu. Suaminya masih belum menghubunginya sampai saat ini. Apa sesibuk itu? Gumamnya, melirik jam di ponselnya yang menunjukkan pukul 10 malam. Ponselnya tetap saja sepi, suaminya belum menghubunginya juga. Barulah pada besoknya, sekitar jam 11 siang Davin menghubungi Renika. Kring-kring. Renika memeriksa ponselnya dengan malas. Di sana tertulis nama suamiku. Halo, sapa Renika malas. Kok suaranya gitu sayang? Terdengar suara suaminya yang terdengar heran. Senang ya aku gak ikut. Ketus Renika dengan berapi-api, merasa suaminya tidak mengharapkannya. Sayang aku gak begitu. Jangan salah sangka, asistenku bilang kamu gak mau pergi ke sini. Desah Davin. Karena kamu meninggalkanku. Desah Renika dengan mata yang mengembun, apalagi saat bayangan Hani muncul
muncul di otaknya. Sungguh membuat hatinya sakit sekali. Aku bukannya pergi tanpa memberimu kabar, tapi situasinya sungguh sulit. Sehingga aku tidak boleh terlambat sedetik pun, Ren. Sedangkan kamu masih tidur, mana tega aku membangunkanmu. Jawab Davin. Dia sadar istrinya sedang marah padanya. Hani. Tiba-tiba saja nama itu keluar dari mulutnya. Iya, kenapa dia? Davin merasa bingung mendengar perkataan istrinya. Bagaimana kabarnya? Tanya Renika dengan hati yang bergemuruh. Kenapa bertanya padaku? Kamu bisa menjenguknya. Rumahnya ada di depan rumah kita, bahkan orang tuanya sudah pulang untuk merawatnya, bukan? Semakin heran dengan pernyataan istrinya itu. Heh, jadi kamu nggak tahu kabarnya? Atau pura-pura tidak tahu? Renika tersenyum kecut, hatinya bergemuruh merasa suaminya sedang membohonginya. Ada apa sebenarnya, Ren? Aku sungguh tidak tahu. Kamu jangan banyak berpikir negatif tentangku. Davin sedikit kesal dengan pernyataan istrinya itu. Iya, maaf jika aku menyinggung perasaanmu, desah Renika, sambil menahan hatinya yang bergemuruh hebat. Menahan sejuta kemarahan, dia yakin suaminya sedang membohonginya saat ini. Ya sudah, aku ada meeting, sekalian istirahat makan siang. Kamu juga jangan lupa makan ya sayang, ujar Davin dengan lembut. Pak, semuanya sudah siap. Renika bisa mendengar suara seorang wanita meski samar. Hatinya makin bergejolak, siapa wanita itu? Pikirannya dipenuhi kecemasan. Sayang, aku ada meeting, lanjut Davin yang tidak mendengar suara istrinya padahal masih tersambung. Iya silahkan, tadi siapa? Renika memang paling tidak bisa memendam perasaannya. Oh, itu sekretarisku, Divya. Jawab Davin santai, toh hubungan mereka memang hanya sebatas atasan dan bawahannya saja. Dia ikut. Nada suaranya tajam, dia begitu kesal. Bagaimana bisa suaminya pergi berdua dengan sekretarisnya itu? Iya, tentu saja dia ikut. Kami ada perjalanan bisnis dan aku memerlukan tenaga dan pikirannya untuk membantuku. Davin mengerutkan dahinya, heran dengan pemikiran istrinya itu. Renika hanya mendesah, dia ketakutan. Takut suaminya ada main dengan sekretarisnya. Kadang dia sering mendengar obrolan tentang bos yang ada main dengan sekretarisnya. Ren, jangan terlalu berpikiran negatif, hubungan kami murni sebatas atasan dan bawahan, tidak lebih. Davin bisa meraba, kalau istrinya sedang cemburu pada Divya. Iya, maaf, aku terlalu berlebihan sepertinya. Renika sendiri merasa kesal pada diri sendiri yang overthinking. Sudah dulu ya sayang, rindukan aku. Dan jika kamu ingin kemari, hubungi asistenku di sana. Mintalah dia mengantarmu kemari, oke? Davin menutup panggilannya dengan sebuah ciuman jauh. Renika memeluk ponselnya. Pikirannya dipenuhi oleh perdebatan hebat, antara menyusul suaminya atau tidak. Ah, malu dong kalau aku nyusul, gumamnya. Dia merasa gengsi. Tapi aku harus memastikan, dia tidak ada main dengan wanita lain. Apa itu Hani atau Divya atau siapapun. Sesaat kemudian dia bergumam kembali. Hingga sore, Renika masih belum memutuskan sesuatu. Namun malamnya, dia dikejutkan oleh sesuatu. Dia sengaja mencari akun media sosial suaminya dan melihat pertemanannya. Dia mengklik akun Hani. Dia membolakan matanya, begitu terkejut dengan foto yang baru diunggah Hani. Sebuah foto baru yang diunggah hari ini, sekitar jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Air matanya mulai meluncur. Dalam foto itu, tampak Davin sedang berdiri di samping Hani. Hani memeluk lengan suaminya, sementara posisi Hani sedang duduk di atas tempat tidur rumah sakit. Senyuman terkembang dari bibir Hani, sedangkan suaminya tersenyum tipis. Meski begitu mereka terlihat seperti sepasang kekasih.
Dia sepertinya meminta seseorang untuk memfotonya, entah siapa. Mungkin mamanya Hani, pikir Renika. Apa-apaan ini? Gumamnya marah. Ia akhirnya memutuskan untuk menyusul Davin. Hani boleh sakit, tapi bukan berarti bisa memanfaatkan sakitnya untuk menarik simpati suaminya. Dengan cepat dia menelpon asisten suaminya, Rizal. Rizal memang tidak ikut, karena dia harus mengurus pekerjaannya yang di sini. Karena pekerjaan sangat banyak, Rizal pun menghubungi Raja. Memintanya mengantar Renika ke apartemen milik Davin yang di Singapura. Raja yang kebetulan sedang sedikit santai pun setuju. Sekalian refreshing pikirnya. Sedangkan untuk urusan hotel, dia serahkan kepada asisten kepercayaannya dulu. Tentu saja, dia izin dulu kepada Raihan omnya. Penerbangan yang diambil adalah besok pagi, pada penerbangan pertama yaitu jam 7:25. Raja dan Renika janjian bertemu di bandara saja. Dengan menggebu-gebu, Renika menghubungi suaminya. Pada sambungan kedua suaminya baru menerima panggilannya. Sayang, sapa Davin antusias. Di mana? Ketus Renika. Saat ini waktu menunjukkan jam 9 malam waktu Indonesia, artinya jam 10 malam waktu Singapura. Di apartemen, ada apa? Tanya Davin heran. Apa kamu mau mengatakan sesuatu padaku? Pancing Renika, dia ingin suaminya jujur tentang Hani. Apa? Oh iya ada. Renika tahu suaminya sedang tersenyum senang saat ini, itu terdengar jelas dari nada bicaranya. Apa sesenang itu dia bisa menemani Hani di rumah sakit? Renika menggeram dalam hati. Katakan. Renika masih berkata dengan nada ketus. Tangan yang satunya saat ini bahkan sudah meremas spray. Membayangkan yang dia remas adalah rambut Hani. Aku mencintaimu sayang, ujar Davin lembut. Apa? Oh sungguh bukan ini yang ingin dia dengar saat ini. Tapi klarifikasinya tentang fotonya dengan Hani. Apa kamu tidak senang aku mengatakan itu? Kecewa, itulah perasaan Davin saat ini. Padahal dia sungguh merindukan istrinya. Aku senang, tapi aku ingin kamu mengatakan hal lainnya. Jawab Renika pelan, dia kini merebahkan tubuhnya sambil memejamkan mata. Ada satu lagi. Davin tersenyum. Katakan. Desah Renika, dia sudah mempersiapkan diri untuk mendengar kejujuran suaminya meski akan menyakitkan baginya. Aku